Oke, selanjutnya adalah pengertian ilmu secara istilah. Di sini ada beberapa tarif untuk ilmu secara istilah dan diambil daripada disiplin ilmu yang berbeda. Yang pertama, indal mutakallimin, menurut ulama kalam atau menurut ulama tauhid, ilmu adalah ibaratun an sifatin yankashifu bihal asya bima qamat bih. Ilmu adalah suatu ibarat tentang suatu sifat yang dapat mengetahui hakikat segala sesuatu dan apa yang terkandung dalam sesuatu tersebut. Itu namanya ilmu menurut ulama kalam. Atau ada juga tarif yang lain dalam menurut ulama kalam yang mengatakan ilmu adalah idrakul jazim, suatu pengetahuan yang sudah qat'i, yang sudah mantap, yang sudah yakin gitu. Al-mutabiq lil waqi, yang sesuai dengan realita, an-nasyi an dalil, yang bersumber daripada dalil. Itu ilmu juga menurut ulama mutakalimin. Kemudian yang kedua, indal hukama wal awil falasifah. Ini menurut hukama atau falasifah, atau manatikoh juga bisa menggunakan tarif ini, yaitu al ilmu huwa husulu surati syai' fi dzihn. Ilmu adalah sampainya gambaran sesuatu di dalam benak atau di dalam kepala. Kemudian yang ketiga, inda ulama tadwin, menurut ulama-ulama tadwin, ulama-ulama yang menyusun ilmu pengetahuan. Al-ilmu huwa ibaratun an salasin. Ilmu ini adalah ibarat tentang 3 hal. Yang pertama, al-masail awil mabahis al-mukhtalifah al-mundhabitah bi jihatin wahidah. Al-masail, beberapa permasalahan, beberapa pembahasan, al-mukhtalifah yang berbeda, al-mundhabitah yang terikat, bijihatin wahidah atau yang mengarahkan kita kepada satu tujuan. Misalkan dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini terkumpul di situ, di dalamnya banyak sekali permasalahan, banyak sekali pembahasan yang berbeda-beda. Pembahasan isim, pembahasan fiil, pembahasan mubtada, pembahasan khabar dan sebagainya. Akan tetapi mengarahkan kita kepada satu hal, yaitu untuk memahami tarkib bahasa Arab begitu. Begitu pula dengan ilmu-ilmu yang lain semuanya gitu ya. Yang kedua al-idraku alatil kal masail, mengetahui permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, malakatul istihdar alatil kal masail, kemampuan untuk menyampaikan ulang permasalahan tersebut. Jadi kayak gini. Ilmu ini secara istilah menurut ulama tadwin itu dia ada 3. Yang pertama adalah sebatas permasalahan. Misalkan ilmu biologi, misalkan ilmu biologi ya. Ilmu biologi dan semua yang terkandung di dalamnya, permasalahan-permasalahannya itu disebut sebagai ilmu. Nah, ketika kita idraku tilkal masail, kita mengetahui ilmu yang tadi, itu namanya ilmu juga di kita. Dan kalau kita mampu untuk menyampaikannya kembali, itu juga namanya ilmu. Jadi ini bukan suatu ikhtilaf, akan tetapi lebih kepada tahapan ya, lebih kepada tingkatan gitu. Yang pertama, sekedar dia tertulis dalam sebuah buku, sekedar dia dibukukan dan merupakan kumpulan daripada beberapa permasalahan yang berbeda-beda, itu namanya ilmu. Ketika kita mengetahui permasalahan yang tadi, itu juga namanya ilmu. Ketika kita bisa menyampaikannya kembali, itu juga namanya ilmu. Akan tapi sekarang mana yang kita ambil, mana yang kita pilih untuk mendefinisikan ilmu yang ada pada kata ulumul Quran, itu adalah di sini dikatakan wa tariful ilmi al-asah, dan tarif ilmu yang paling sahih wal arjah dan paling rajih fi ulumil Quran, pada kata ulumul Quran ini atau di dalam ilmu ulumul Quran, bisa kita artikan 2 hal tadi. Huwa tariful awal, ya, ialah tarif yang pertama inda ulama tadwin, menurut ulama tadwin, yaitu berarti yakni al-masail awil mabahis al-mukhtalifah al-mundhabitah bi jihatin wahidah. Beberapa permasalahan, beberapa pembahasan yang berbeda-beda tetapi mengarahkan kita kepada satu tujuan. Begitu pula nanti di dalam ulumul Quran ini akan terkumpul banyak sekali permasalahan, banyak sekali pembahasan yang berbeda-beda, akan tetapi mengarahkan kita kepada satu hal, yaitu untuk memahami Al-Quran begitu ya, dan sebagainya. Ini adalah tarif daripada ilmu. Yang pertama tadi kita baca tarif ilmu secara lughah, maka dia artinya adalah 2 dengan dilihat dari sudut pandang 2 hal. Kalau dia itu menunjukkan membutuhkan satu maf'ul saja, maka maknanya adalah idraku hakikatu syai'. Kalau dia membutuhkan 2 maf'ul, maka maknanya adalah idrakul hukmi ala syai'. Kemudian menurut istilah, kita tadi baca pengertian ilmu dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, akan tetapi yang kita ambil adalah definisi ilmu menurut ulama tadwin. Dan ulama tadwin pula itu ada 3 pendapat atau ada 3 qaul gitu ya. Dan qaul ini bukan ikhtilaf, akan tapi lebih kepada tingkatan atau tahapan. Yang pertama hanya berupa permasalahan
kumpulan kaidah-kaidah permasalahan atau masail, kemudian kita mengetahui permasalahan tersebut, itu namanya ilmu juga. Kemudian kita bisa mampu menyampaikannya kembali, itu juga namanya ilmu. Di antara tiga yang tadi itu, yang paling sahih, yang paling rajih adalah tarif yang pertama. Berarti ulumul Quran, ulum di sini maknanya secara istilah adalah al-masail awil mabahis al-mukhtalifah al-mundhabithah bijihatin wahidah, ya. Ini ilmu yang makna ilmu di ulumul Quran. Karena tapi teman-teman harus menyesuaikan. Ketika antum nanti belajar akidah, maka antum tidak menggunakan tarif yang ini ketika mentarif lafaz ilmu, akan tapi menggunakan tarif al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi an-nashi an dalil. Kemudian kalau antum nanti mempelajari ilmu mantik, maka ilmu di situ artinya adalah husulu suratu syai' fi dzihn, sampainya gambaran segala sesuatu di dalam benak. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui bahwa Dr. Nuruddin Kamal juga membuat talkhisannya, karena tapi pembahasannya lebih panjang dan mendetail, ya. Dan di situ beliau membuatnya dengan thariqah soal wal jawab, banyak sekali seperti itu. Maka di sini Anda juga menyertakan ada beberapa metode tanya jawab, ya. Salah satunya di sini pertanyaan pertama, mal farqu bainal ilmi wal ma'rifah? Apa bedanya antara ilmu dan ma'rifah? Kan tadi kita di awal sudah menjelaskan bahwa ilmu, ma'rifat dan faham itu merupakan muradif, merupakan hubungan mereka adalah taraduf, mempunyai mana yang sama. Akan tapi secara mendetail kalau kita kaji, mereka punya perbedaan-perbedaan sendiri dalam maknanya. Ilmu tadi kita sudah tahu maknanya apa. Kemudian ma'rifat belum kita sampaikan maknanya apa. Kita menuju kepada perbedaannya terlebih dahulu. Perbedaannya adalah al-ilmu didduhu al-jahal. Ilmu ini antonim atau lawan katanya adalah jahlun. Ilmun jahlun. Wal ma'rifah didduha al-inkar. Sedangkan ma'rifat itu lawan katanya adalah al-inkar, ya. Jadi dan di sini wal ilmu a'ammu minal ma'rifah, dan ilmu ini lebih umum daripada ma'rifat, ya. Di annal ilma, karena ilmu huwal idraku mutlakon, karena ilmu ini merupakan pengetahuan secara umum gitu, secara mutlak gitu, ya, tanpa adanya syarat-syarat ilmu harus begini enggak. Jadi dia secara mutlak gitu. Wal marifah la yuhsalu illa ba'da tafkir wa tahsil alaihi. Sedangkan marifat kita enggak bisa mendapatkan marifat kecuali dengan cara kita membahas dan memikirkannya terlebih dahulu. Jadi ketika orang sudah misalkan ingin semua orang tahu Allah, artinya semua orang enggak semua orang marifat kepada Allah, begitu, ya. Kenapa enggak semua orang marifat kepada Allah? Karena marifat ini diperoleh dengan cara berpikir dan mengkaji. Jadi ketika orang sudah berpikir dan mengkaji tentang Allah, maka dia bisa sampai kepada derajat marifatullah. Dan kalau misalkan dia sudah mengkaji tapi dia mengingkarinya, maka itu disebutkan al-inkar, bukan al-jahlu, ya. Jadi perbedaannya ada dua hal yang tadi. Yang pertama dari segi antonim, dari segi dunia, itu yang pertama. Yang kedua dari segi pemaknaannya gitu, dari segi pemaknaannya, ya. Yang kalau yang pertama al ilmu itu di dunia adalah al jahlu, ma'rifat di dunia adalah al inkar. Sedangkan yang al ilmu itu maknanya sangat umum, ya, sekedar pengetahuan, seperti kita semua tahu Allah, ya, itu kita semua tahu Allah, tetapi tidak semua kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Ini tarif daripada al-ilmu atau al-ulum.